Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-60 2023. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 65 ayat 25 yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini. Saya akan baca. Demikian tertulis, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. A wolf and a lamb will graze together. A lion like an ox will eat straw, and a snake's food will be dirt. They will no longer injure or destroy on my entire royal mountains, says the Lord. Amen. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan hari ini ialah serigala dan anak domba Allah bersama-sama makan rumput. Nubuatan Nabi Yesaya ini adalah supaya tercipta kedamaian. Gambaran kedamaian itu digambarkan oleh Yesaya, serigala dan anak domba sama-sama makan rumput. Dari segi karakter sebenarnya tidak mungkin hal ini terjadi. Sebab karakter serigala dan anak domba bertolak belakang. Karakter serigala itu kalau kita perhatikan terlihat dengan 3 karakter. Yang pertama dia agresif, sombong, dan sangat egois. Jadi agresif, sombong, dan egois. Maka kalau karakter serigala itu kalau diibaratkan dengan masyarakat, maka dia adalah masyarakat yang digambarkan sebagai suatu masyarakat yang berdisiplin. Nah, serigala pasti menunjukkan kejantanannya, keperkasaannya, dominansinya untuk memimpin. Sistem kehidupan kawan serigala merupakan suatu sistem di mana yang kuat menguasai yang lemah. Serigala yang kuat tentu adalah serigala yang lebih besar, lebih licik, dan lebih kejam. Nah, kawan serigala ini berfungsi berdasarkan pola-pola seperti itu. Ini karakter serigala. Dibandingkan dengan karakter anak domba, ini jauh berbeda. Karena anak domba itu karakternya ialah, pertama, domba itu tidak dapat mencari makan sendiri. Itu karakter domba. Tadi serigala agresif, kemudian sombong dan sangat egois. Sementara anak domba sifatnya atau karakternya, pertama, domba tidak dapat mencari makan sendiri. Jadi artinya dia harus diberi makan. Domba tidak tahu dan tidak memilih makanan yang tepat untuknya. Artinya seandainya pun dia sudah ada di dekat rumput yang benar, biasanya dia tidak akan makan karena tidak tahu akibatnya bila dia kelaparan, sakit, dan mati. Itu karakter domba. Yang kedua karakter domba ialah tidak dapat mencari jalannya sendiri. Artinya domba itu harus dibimbing. Maka domba itu bisa saja menghilang. Dan tapi uniknya domba ini sangat nakal. Nakalnya begini, kalau gembala lengah atau memerhatikan yang lain, maka segera ia cari jalan lain. Ini domba, nakalnya di situ. Kalau dia atau gembalanya tidak benar-benar perhatian, atau gembala itu memperhatikan yang lain, nah dia cari jalan lain. Mungkin bosan dengan jalan yang berliku-liku yang dilalui bersama sang gembala. Merasa lebih tahu jalan yang pintas dan yang baik. Nah, hasil akhirnya ialah sesat. Nah, itu yang kedua, karakter domba. Beda tadi dengan karakter serigala tadi, yang agresif, yang egois, dan yang sombong tadi.
Yang ketiga, karakter anak domba ini ialah tidak mampu mengenali musuh yang mengancam dan tidak mampu membebaskan diri. Dia tidak tahu mana musuh, lalu tidak tahu bagaimana membebaskan dirinya dari cengkraman musuh. Nah, karena itu Yesus digambarkan sebagai seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Artinya Yesus tidak mau melepaskan diri dari rencana pembantaian itu. Domba tidak mengeluh, tidak memberontak, dan tidak ada ketika dia digunting bulunya, dia tidak memberontak, tidak melawan, tapi dia terus memberi dan taat, bahkan sampai disembelih. Itulah domba. Nah, melihat kedua karakter yang berbeda di atas, yang tadi saya sebutkan, karakter domba dan anak domba, karakter serigala dan anak domba, maka kita akan bertanya-tanya, mungkinkah semua itu terjadi? Mereka makan rumput bersama-sama. Nah, jika itu terjadi, apakah itu akan terjadi di sana, di surga nanti maksudnya, atau di bumi ini? Apakah serigala dan anak domba itu makan bersama-sama rumput itu terjadi di surga atau di sini? Ini pertanyaan. Nah, kalau menurut nubuat Yesaya ini, peristiwa ini bukan terjadi di sana, di surga, tapi peristiwa ini terjadi di bumi ini. Memang ada kritikan ateisme kepada kita orang Kristen. Mereka menganggap bahwa orang Kristen itu selalu menekankan kehidupan di surga. Bahkan lagu-lagu kita di Bukwende atau Kidung Jemaat itu, lagu-lagu kita banyak menekankan kehidupan di surga ketimbang kehidupan di bumi. Nah, kekristenan dipandang sebagai candu masyarakat karena masyarakat terbuai dengan hal-hal yang akan datang dan lupa dengan hal-hal yang kini dan tugas kita di bumi ini. Nubuat Yesaya ini tidak hanya berbicara soal surga. Ya, jadi jelas apa yang dinubuatkan tadi, serigala dan anak domba makan rumput bersama-sama, itu bukan soal terjadi di sana, tapi terjadi di bumi. Sehingga nubuat ini bukan hanya bicara soal nanti di surga, tapi juga di bumi ini. Pastilah karakter ini, baik yang serigala dan anak domba tadi, terwujud dalam makan bersama rumput di bumi ini. Pertanyaannya, siapa yang mewujudkannya? Dalam nubuat yang disampaikan oleh Yesaya sebelumnya, Allah yang menciptakan, sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi baru. Itu kata Yesaya. Dan bumi baru itu adalah hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Itu kalau kita baca nanti Yesaya 65 ayat 17. Artinya Allah adalah pribadi yang bertindak, tindakannya adalah mencipta langit baru dan bumi baru, dan manusia dipanggil untuk terlibat di dalamnya. Artinya bumi baru itu, di sana tadi ada kedamaian, di mana serigala dan anak domba sama-sama makan rumput. Artinya kita mau percaya, menerima orang lain, lalu kita bersama-sama dengan orang lain tanpa membeda-bedakannya. Jadi langit baru dan bumi baru itu berarti pembaruan manusia. Karakter kita yang dulu egois, karakter kita yang agresif dan dominan, menjadi karakter yang lembut, mengerti orang lain dan menerima orang lain. Dengan kata lain, Allah mencipta manusia baru, mencipta kita. Oleh karena itu, bicara soal pembaruan, kita bisa menyatakan bahwa yang dibarui adalah akal budi kita. Berkaitan dengan akal budi itu, baiklah kita tetap ingat bahwa akal budi terjadi atas dua kata, akal dan budi. Nah, bicara soal akal, budi tidak melulu berkaitan dengan kognisi, pikiran, tapi juga menyentuh afeksi hati. Nah, yang semuanya terwujud dalam tingkah laku sehari-hari. Jadi yang berubah ialah seluruh kemanusiaan kita. Jadi bukan lagi karakter serigala, bukan lagi karakter domba yang tidak tahu berbuat apa-apa, tetapi karakter yang baru yang memuliakan Tuhan. Nah, persoalannya ialah, maukah kita diubah oleh Allah? Disinilah kelemahan utama kita, manusia. Banyak orang senang dengan hal baru, tapi sedikit orang mau melakukan perubahan. Pada kenyataannya perubahan itu memang menyakitkan.
berkaitan perubahan, tak sedikit orang berhenti pada kata akan. Jadi dia hanya akan berubah tapi tidak berubah. Akan ke gereja tapi tidak ke gereja. Akan membaca kitab suci tapi tidak membaca kitab suci. Akan meminta maaf kepada orang lain tapi tidak minta maaf. Nah, jadi hanya berhenti di akan. Nah, ujung-ujungnya status quo. Nah, sekali lagi semua itu hanya mungkin terjadi jika manusia diubah, mengubah hati, mengubah diri, mengubah pikiran, dan terus membarui diri, akal dan budi, maka manusia itu akan bisa mampu bersama-sama dengan orang lain, makan bersama, berpikir bersama, membangun gereja Tuhan, membangun kerajaan Allah, membangun karakter yang baik. Dengan kata lain, manusialah aktornya, kitalah aktornya. Manusia pula yang membuat agar visi Allah itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Tak hanya di surga, juga di bumi ini sekarang. Karena itu hiduplah dalam kedamaian dengan membuat segala ego dan keakuan kita, membuang segala ego dan keakuan kita, agar kita mampu bersama-sama hidup dengan orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang kami dengar hari ini mengajar kami untuk mampu berdamai, hidup bersama orang lain. Yesaya mengatakan bahwa serigala dan anak domba bersama-sama makan rumput menjadi sebuah nubuatan kedamaian bagi orang yang telah dihidupi dengan karakter baru, tinggal dalam bumi dan langit yang baru dengan perubahan akal dan budi. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu agar kami menjadi manusia baru yang hidup bersama dengan orang lain. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetaplah menjaga prokes kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan dan sering mencuci tangan dan pakai masker. Horas, horas, horas.